Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita di malam hari ini kembali mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah, Masya Allah, ini sudah lebih dari setengah pembahasan dari kitab beliau ini, alhamdulillah. Yang mana fokus pembahasan kita di sebelumnya, kan ini sudah masuk di bagian kedua, bisa dikatakan seperti itu, di isi kitab. Sebelumnya kita fokus terhadap al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di beberapa poin terakhir kita bahas tentang takdir, kemudian keimanan. Nah, mulai dari fasal yang kita baca malam hari ini, itu kita beriman terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus terkait dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jadi di fasal ini beliau akan menyebutkan kepada kita apa-apa yang diberitakan oleh Nabi kita berupa perkara gaib yang akan terjadi sebagai tanda-tanda hari kiamat. Beliau akan menyebutkan mulai dari yang terjadi di masa Nabi, Isra Mi'raj. Beliau akan sebutkan terkait dengan keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya dabah hewan, kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan yang lain-lain dari yang sah dari Nabi SAW yang wajib kita imani. Beliau beri judul, kata beliau, pasal al-imanu bi kulli ma akhbara bihi rasul. Wajib kita beriman terhadap seluruh yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat pembahasan kita. Wajib kita beriman semua yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya. Demikian pula yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Kalau sekarang ini wajib kita beriman pada apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara kalau kita mengkaji secara akal itu tidak akan mungkin. Tapi karena ada penukilan dari Nabi, wajib kita imani. Tidak boleh kita menolak. Kita harus katakan, kami ingatkan kembali ucapan Imam Syafi'i yang di awal. Dulu di awal-awal pembahasan kita di kitab ini. Terkait dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, amantu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman
terhadap apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pondasi dasar, dan agar mudah kita menerima apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita pahami dulu, harus kita yakini dulu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dari hawa nafsu. Ini kalau kita yakini, mudah kita percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Muhammad tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Tiada lain yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Ini dulu yang harus kita percaya. Ketika kita mendengar bahwa Nabi misalnya kabarkan, saya telah melakukan Isra Mi'raj, di perjalanan malamkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Terjadi dalam satu malam, dalam keadaan sadar, tidak tidur, bukan mimpi. Secara akal kan gimana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa itu jauh. Terus naik ke langit. Langit, bumi dengan langit itu 500 tahun perjalanan. Yang satu, langit dunia. Ini mau ke langit paling atas. Menerima sholat langsung kepada Allah. Kan secara akal tidak mungkin ini. Makanya orang-orang musyrikin menganggap ini perkara yang mustahil. Mereka ingkari itu. Tapi orang beriman, ini Nabi yang kabarkan. Tidak mungkin beliau dusta. Itu yang pertama. Karena apa yang beliau ucapkan itu adalah apa? Wahyu. Itu keyakinan kita pertama. Beliau tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Kita percaya. Masuk akal ataupun tidak. Iya. Itu yang harus kita imani. Nanti beliau akan menyebutkan terkait dengan kisah Nabi Musa. Datang malaikat maut, ingin mencabut ruhnya. Nabi Musa pukul malaikatnya. Kan dia tidak tahu karena malaikatnya datang, mau mencabut ruh Nabi Musa. Nabi Musa tidak tahu malaikat, dia pukul. Jatuh matanya. Kembali kepada Allah. Iya, kembali kepada Allah. Allah suruh lagi kembali. Yaitu dengan tanda sudah dia katakan. Malaikat sampaikan kepada Nabi Musa, akhirnya dia tahu bahwa ini malaikat. Baru dia terima. Dia terima. Ini kalau mau dibilang secara akal, kan tidak masuk akal. Masa Nabi Musa pukul sampai begitu. Menentang malaikat maut. Tapi tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Kalau Allah sudah tentukan, dan Nabi yang kabarkan, kita benar. Ini wajib ini. Ini keyakinan harus pertama dulu. Bahwa apa yang Nabi kabarkan kepada kita, walaupun akal kita tidak bisa mencernanya, ketahuilah yang wajib bagi kita adalah bukan menggalinya dengan akal, tapi mengimani apa yang Nabi sampaikan. Karena semua yang diberitakan oleh Nabi itu apa? Benar. Karena pasti itu wahyu. Itu adalah wahyu. Ini sebagai hal pokok. Ini sebagai pendahuluan. Supaya sebentar kalau kita bercerita tentang hal-hal yang Nabi sampaikan, kita akan langsung percaya. Lihat, beliau katakan di poin ke-55. Wa yajibul imanu bikulli ma akhbaro bihin nabiyyu. Wajib kita beriman terhadap seluruh yang diberitakan oleh Nabi.
wajib kita imani. Dengan apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah perkara yang telah lalu dari kisah-kisah umat terdahulu, ataupun perkara yang akan datang, wajib kita beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Wa sahabihin naqlu anhu, dan telah sah, telah sahih penukilannya dari Nabi SAW. Kalau dhaif, boleh kita ingkari. Ketika ada berita, tapi yang disampaikan adalah hadis dhaif, boleh kita tolak, bahkan boleh kita katakan ini dusta. Di sini yang wajib kita terima ada kalau sahih, adalah kalau sahih dari Nabi SAW. Kata beliau, fima syahadnahu au ba'anna, pada perkara yang kita lihat dengan mata kepala kita atau perkara gaib dari kita. Apa yang diberitakan oleh Nabi kita lihat dengan mata kepala atau perkara gaib, wajib kita imani. Contoh nyata perkara gaib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kalau akan ada yang namanya apa? Siksa kubur. Ini kita tidak tahu, ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Tapi Nabi kabarkan bahwa akan ada siksa kubur. Setiap orang yang meninggal itu akan ditanya di alam kubur. Ya kita percaya, tidak boleh kita tolak. Yang penting itu sahih dari Nabi SAW. Jadi kita lihat ataupun tidak kita lihat. Kalau Nabi kabarkan, kita imani. Kalau Nabi kabarkan, kita imani. Kata beliau, na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kita harus yakini itu hak, benar. Wa sidqun, itu jujur. Karena Nabi SAW tidak pernah dusta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dusta. Makanya semua berita dari Nabi itu tidak pernah dusta. Apapun berita itu. Iya. Wasawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnahu. Masya Allah. Sama saja kata beliau. Apakah dalam hal tersebut kita bisa pahami dengan akal kita? Atau kita tidak tahu? Kita tidak paham. Secara akal tidak bisa kita kaji. Akal kita tidak terima. Walaupun ya akal yang sehat itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil dari Nabi SAW. Tapi anggaplah misalnya akal kita sudah mau kita pahami itu perkara, tapi kita tidak paham. Maka bukan berarti tidak paham kita tidak imani. Tidak. Wajib kita imani. Wajib kita imani. Ini yang beliau katakan. Walam nattali ala haqiqati makna. Walaupun kita tidak tahu hakikat maknanya. Seperti contoh-contoh yang telah lewat kan sudah banyak. Nabi kabarkan Allah punya wajah. Nabi kabarkan Allah punya tangan. Nabi kabarkan Allah Subhanahu wa taala punya mata. Ya wajib kita imani. Walaupun kita tidak tahu bagaimananya. Kan yang wajib untuk kita apa? Iman. Bukan mengetahui bagaimananya. Yang wajib bagi kita adalah beriman. Beliau sebutkan sebagai contoh. Kata beliau rahimahullah, mitlu, seperti contoh ini, sebagai contoh saja. Hadithul Isra wal Mi'raj. Cerita hadith tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Allah memperjalan malamkan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Ini wajib kita imani. Dia ditetapkan beritanya
bahwa hal itu betul terjadi dengan dalil Al-Quran, demikian pula hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam Al-Quran di surah Al-Isra, kita selalu baca di awal surah Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang asra bi abdihi lailan, yang memperjalan malamkan hambanya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Ini wajib kita imani. Nabi kita kabarkan, Allah Subhanahu wa taala yang beritakan. Wajib kita percaya. Tidak boleh diingkari. Wa kana yaqdutan la manaman. Beliau bilang itu terjadi dalam keadaan Nabi sadar. Tidak tidur, bukan tidur. Artinya ini bukan mimpi, ini nyata. Ini nyata, wajib kita percaya. Fa inna Quraisyan angkarothu wa akbarothu. Sungguh orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, mereka mengingkarinya dan menganggap itu hal besar, tidak mungkin. Walam tungkir al-manamat. Belum bilang, mereka tidak ingkari kalau itu terjadinya dalam tidur. Kalau mimpi, ya bisa saja. Bisa orang mimpi. Antum tidur di Makassar, tapi mimpinya terbang ke Jakarta. Bisa nggak dalam mimpi? Dalam satu malam itu langsung kembali. Bisa nggak? Atau antum mimpi pergi umroh. Satu malam. Dari Makassar, mimpi. Pergi umroh, berangkat. Pulang juga malam itu. Bisa nggak kalau mimpi? Kalau mimpi orang Quraisy nggak ingkari. Yang mereka ingkari adalah Nabi kabarkan belum pergi. Dengan badannya, ruhnya, jasadnya sadar. Tidak tidur. Ini yang dianggap mustahil. Tidak mungkin bagi siapa? Orang Quraisy. Tapi orang yang beriman percaya. Pertama, Nabi tidak mungkin bohong. Kemudian yang kedua, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kalau Allah kehendaki, apa yang tidak mungkin? Allah kan tidak ada yang bisa melemahkannya. Allah maha kuat. Allah maha mampu. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita berpikir normal ini, Allah kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sering kita baca ayat. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Apa yang susah bagi Allah untuk memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram dalam semalam. Apa yang susah bagi Allah? Langit dan bumi Allah cipta. Langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Allah cipta. Apakah sulit bagi Allah seperti itu? Kan enggak. Enggak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sangat mudah. Bahkan sangat mudah. Tidak ada kesulitan sama sekali. Iya. Ini kalau kita berbicara akal kita. Tapi Allah di atas daripada itu. Diingkari oleh orang Quraisy, dipercaya oleh orang-orang yang beriman. Karena Nabi pasti jujur menyampaikannya. Orang beriman kan begitu. Orang beriman ketika ada dari Allah, ada dari Rasulullah SAW, mereka langsung bilang, aman Nabi, kullun min indi Rabbina. Kami percaya terhadapnya. Semuanya pasti dari Rabb kami. Itu orang yang beriman. Itu orang yang beriman. Kalau orang kafir seperti ini, lihat orang Quraisy. Ketika Nabi mengabarkan bahwa beliau telah melakukan Isra Mi'raj,
mereka ingkari. Mereka menganggap itu hal besar, itu tidak mungkin. Inilah perbedaan. Ini contoh kasus. Perbedaan sikap orang yang beriman dengan orang kafir. Terkait dengan berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini perbedaan sikap orang beriman dengan orang kafir. Terkait dengan berita yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini contoh pertama. Wajib kita percaya. Akal kita masuk ataupun tidak. Harus kita percaya. Iya. Beliau contohkan lagi. Wa min dalika. Di antara juga contoh yang dikabarkan oleh Nabi SAW, anna malakal mauti lamma ja'a ila Musa alaihi salam liyaqbida ruha laqamahu faqafa ainah faraja ila rabbi faradda alaihi ainah. Termasuk perkara gaib yang diberitakan oleh Nabi SAW, bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Iya, datang kepada Nabi Musa. Hadis terkait dengan hal ini itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih beritanya. Artinya setelah kita tahu itu sahih, apa kewajiban kita? Membenarkan dan beriman. Kita percaya itu. Bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Musa untuk mencabut ruhnya. Maka Nabi Musa memukulnya dan tercabut matanya. Malaikat kembali kepada Rabb-nya, kepada Allah. Dan Allah kembalikan matanya lagi. Ini perkara gaib. Wajib kita percaya dan wajib kita imani bahwa hal itu betul-betul terjadi. Ini Nabi yang kabarkan, tidak mungkin belum berbohong. Mustahil, tidak mungkin. Selama sahih pasti benar. Berita Allah, berita Nabi itu tidak boleh kita katakan dusta, karena pasti benar. Ini nih, contoh terkait dengan kejadian ini. Wa min dalika, contoh ketiga. Di antara juga perkara gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW yang wajib kita percaya dan imani. Asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nabi telah mengabarkan kepada kita beberapa tanda hari kiamat. Ini perkara kita tidak lihat, gaib dari kita. Tapi Nabi kabarkan, wajib kita percaya. Belum yang pertama, mithlu khuruj ad-dajjal. Seperti akan keluar nanti Dajjal. Akan keluar nanti yang namanya Dajjal. Keluarnya Dajjal, dia termasuk tanda hari kiamat. Itu ditetapkan oleh hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh kaum muslimin akan keluarnya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang filsafat ahli kalam, masuk di dalamnya orang-orang ateis. Ya, mereka mengingkari itu. Tapi ini kita orang beriman wajib imani. Kenapa? Karena terkait dengan hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita. Harus kita percaya. Nabi telah datang dari beliau dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yata'awwadu minhu fi shalah. Nabi SAW selalu berlindung darinya dalam sholat. Itu dari Dajjal. Ini menunjukkan bahwa hal itu benar akan ada. Di antara isi doa beliau dalam riwayat Imam Muslim, di tasyahud akhir beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masih dajjal. Di sini wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Bahkan dikatakan oleh Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan baca doa ini di akhir tasyahud. Tasyahud akhir. Selalu beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, saya berlindung padamu dari siksaan neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Saya berlindung kepadamu dari adab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Saya berlindung kepadamu dari fitnah al-masih dajjal. Nabi berlindung darinya. Berarti akan ada atau tidak? Begitu. Pertama kita percaya Nabi bilang seperti itu berarti pasti akan ada. Karena kalau tidak akan terjadi, kenapa harus berlindung dari? Iya, secara akal juga sudah masuk begitu. Dan kalau tidak paham secara akal, ya ini Nabi beritakan. Yang wajib bagi kita adalah bukan mempertanyakannya, tapi mengimaninya. Itu yang wajib bagi kita. Iya. Disebutkan kisahnya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim di Kitabul Fitan ketika menyebutkan sifat-sifatnya Dajjal, bahwa Dajjal ini akan keluar di jalan antara Syam dan Irak. Akan keluar di jalan antara Syam dan Irak. Dia akan berdakwah, menyeru manusia untuk menyembahnya. Dan dia mengikutinya adalah orang Yahudi. Perempuan dan orang-orang Arab pedalaman yang akan mengikutinya. Bahkan disebutkan rinciannya. Dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Jadi kebanyakan pengikut Dajjal itu dari orang Yahudi. Na'udzubillah. Ini keutamanya Muslim. Mereka terlindungi dari Dajjal. Kebanyakan yang mengikuti Dajjal orang Yahudi. Sebutkan wa yatba'u sab'una alfan min Yahudi Asfahan. Dia akan diikuti oleh 70.000 dari penduduk Asfahan dari kalangan orang Yahudi. Ini Dajjal kalau keluar. Fayasiru fil ardi kulliha kal ghaid. Dia akan berkeliling di bumi sebagai ujian dan cobaan. Illa Makkah wa Madinah, kecuali tentunya Makkah dan Madinah. Dia tidak masuk. Tidak bisa masuk Dajjal padanya. Dan tidak bisa masuk Dajjal padanya. Dilindungi oleh malaikat di pintu-pintu masuk. Yang mana Dajjal ini disebutkan sifatnya huwa a'war al-ain. Buta, tertutup sebelah matanya. Hanya satu saja matanya. Maktubun baina ainaihi kaf fa ro. Tertulis di antara matanya itu huruf kaf, fa dan ro. Itu kafir. Ini yaqra'uhul mu'min faqat. Hanya dibaca oleh orang yang beriman saja. Orang kafir makanya kafir Yahudi ikut.
Kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau itu Dajjal. Orang beriman sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, dia ada cirinya. Tertulis. Kafir. Semua orang yang beriman akan melihatnya. Makanya mereka tidak percaya dan tidak beriman kepadanya. Dia di antara ujiannya, yang secara singkat kita sebutkan dalam riwayat Muslim, dia kalau bilang hujan turun, akan turun. Kalau berhenti, akan berhenti. Ini ujiannya. Ujian bagi orang-orang waktu itu. Dia punya surga dan neraka. Tapi surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Artinya siapa yang diuji oleh Dajjal, tidak mau ikut Dajjal, dimasukkan ke api nerakanya Dajjal, maka dia masuk surganya Allah. Tapi yang masuk ke surganya Dajjal, dia akan masuk ke nerakanya Allah. Iya. Dan kata Nabi untuk berlindung darinya, kalau itu didapatkan. Kata Nabi SAW, man sami'a bihi falyan anhu. Wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatih suratul kahfi. Siapa yang mendengar tentang Dajjal, belum sampai kepadanya, baru dia dengar beritanya, maka hendaklah dia menjauh darinya. Hendaklah menjauh darinya, menghindar, lari. Wa man adrakahu, siapa yang menjumpainya, falyaqra alaihi fawatih suratul kahfi. Hendaklah dia membaca pembuka surat Al-Kahfi. 10 pertama di surah Al-Kahfi. Kalau kita baca, itu akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Itu keutamaannya. Ini Dajjal. Ini wajib kita percaya. Di antara yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa nuzul Isa ibn Maryam alaihissalam fayaqatulah. Di antara juga yang wajib kita percaya dan imani, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, ya, itu umat, itu adalah nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabinya umat Nasoro. Iya. Iya, nabinya umat Nasoro. Dia mau dibunuh oleh kaumnya. Iya. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka hanya menganggap telah membunuhnya. Tapi mereka tidak membunuhnya. Bukan Nabi Isa yang dia bunuh. Nabi Isa belum meninggal. Tidak mati, tidak dibunuh oleh mereka. Yang mereka salib, itu bukan Nabi Isa. Tapi orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedustaan mereka yang mereka katakan bahwa Nabi Isa mereka bunuh. Bisa dibaca di surah An-Nisa. Kata mereka, inna qatalnal Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Isa, Al-Masih Isa, anaknya Maryam, utusan Allah. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya. Itu bukan Nabi Isa yang dibunuh, bukan Nabi Isa yang disalib. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang tahu. Allah yang bilang, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalibnya. Walakin subbiha lahum. Akan tetapi diserupakan
terhadap mereka. Jadi yang mereka bunuh itu orang lain. Yang mereka bunuh adalah orang lain. Adapun Nabi Isa alaihissalatu wassalam, iya, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Iya. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketika mereka ingin membunuhnya. Iya, ketika mereka ingin membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala ya yang menjelaskan hal tersebut. Allah yang menjelaskan hal tersebut. Bisa kita baca yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh. Pertama tadi Allah katakan wama qataluhu wama salabu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak mensalibnya. Akan tetapi orang lain. Terus kemana Nabi Isa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Apa dalilnya? Bisa dibaca surat Al-Imran ayat 55. Terkait dengan hal tersebut, harus kita percaya itu. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Kata Allah, "Idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Isa, inni mutawaffika." Ya. Wa rafi'uka ilai. Sungguh kami akan mutawaffika. Mutawaffika di sini akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Bukan mewafatkannya. Dan mengangkatmu kepada. Dan akan mengangkatmu kepadaku. Wa rafi'uka ilayya. Dan mengangkatmu kepadaku. Jadi Nabi Isa diangkat. Belum mati. Nanti di akhir zaman, ini sekarang kisah kita. Ketika Dajjal keluar, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa. Ini tanda hari kiamat. Fayaqtulah, maka Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal. Tidak ada yang membunuhnya. Memang Allah takdirkan bahwa Dajjal itu hanya akan mati dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Iya. Dan turunnya Nabi Isa itu tetap dalam Al-Quran, hadits, dan sepakat kaum muslimin. Tidak ada perselisihan. Dalil dari Al-Quran bahwa Nabi Isa akan turun. Firman Allah di surah An-Nisa 159. Kata Allah, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautih. Sungguh dari ahlil kitab akan beriman kepadanya sebelum dia mati, sebelum Nabi Isa meninggal. Ini kan belum meninggal. Nanti Nabi Isa turun. Sebelum Nabi Isa meninggal setelah bunuh Dajjal, itu akan beriman lagi kepada beliau ahli kitab. Dari ahli kitab disebutkan oleh para ulama maksud surat ini ay mautu Isa wa hadha hina nuzulihi kama fassarahu Abu Hurairah. Yaitu ini terjadi sebelum meninggalnya, maksudnya ketika dia turun sebagaimana bukan sebelum meninggalnya yang sebelumnya. Bukan. Nanti. Dia turun sebelumnya meninggal. Akan beriman kepada beliau ahli kitab. Ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah dalam tafsirnya. Dan Nabi SAW bersabda, wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman wa adalah. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi Isa akan turun. Ini Nabi bersumpah. Nabi Isa akan turun. Hakaman wa adalah.
yang akan menghukumi sesuai dengan syariat Allah dan adil dalam hukumnya. Dan adil di dalam hukumnya. Sepakat kaum muslimin, beliau nanti turun, maka beliau akan membunuh Dajjal. Beliau akan menghancurkan seluruh salib. Karena itu bukan Nabi Isa. Karena itu menyembah selain Allah. Menyembah salib, menyembah selain Allah. Beliau akan menghancurkan semuanya. Wa yadaul jizyah. Belum menetapkan pajak terhadap orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Belum sama dengan syariat, langsung ikut syariat Nabi Muhammad. Bukan membawa syariat baru. Nabi Isa adalah mendakwakan syariat Nabi Muhammad SAW. Menetapkan pajak terhadap orang-orang yang tidak beriman. Semua ini tentunya ada dalam riwayat Sahih Bukhari, demikian pula Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ada rincian beliau hidup berapa lama. Ketika turun lagi, berapa lama umurnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dikatakan anna Isa yabqa ba'da qatlid Dajjal arba'ina sanah. Tsumma yatawaffa wa yusalla alaihi muslimun. Masya Allah. Nabi Isa setelah belum membunuh Dajjal, maka belum hidup setelahnya 40 tahun. Kembali kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah. Semua ahli kitab juga beriman kepadanya. Yang tidak beriman belum tetapkan jizyah. Belum hidup setelah terbunuhnya Dajjal 40 tahun. Kemudian belum wafat. Setelah wafat belum disolati oleh kaum muslimin. Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan di sahihnya, di tarikh, di kitab sejarah Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau dikubur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan. Ini terkait dengan Nabi Isa Alaihissalam. Kemudian berikutnya ini kita akan sampaikan nanti karena belum bilang wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Ini semua hal-hal yang harus kita yakini. Kita sambung lagi nanti insya Allah. Alhamdulillah kita cukupkan. Kita adzan dulu baru tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, alhamdulillah kita baca beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Apa perbedaan adab kubur, fitnah kubur, siksa kubur? Apa itu beda atau sama? Sama saja. Adab kubur itulah fitnah kubur, itulah siksa kubur. Karena kalau ditanya itu sudah disiksa. Sama semuanya. Apa Ustaz, bagaimana sikap kita jika ada acara pengajian di rumah kita? Yang pengajian itu sehari sebelum akad nikah. Dan dalam acara itu ada kegiatan yasinan dan sholawat badar. Iya. Maksudnya apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa menasehati, alhamdulillah nasihati. Kalau itu tidak ada syariatnya. Sebelum nikah harus baca yasin, sebelum nikah harus baca sholawat badar. Tidak ada syariatnya. Tidak ada tuntunannya. Kita nasihati. Kalau tidak didengar, kita menghindar. Kita menghindar. Kita tidak hadiri. Kalau tidak bisa juga menghindar, ya diam saja di situ. Dengan hati yang mengingkari. Dengan hati yang mengingkari. Itu sudah cukup. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW katakan, man ro'a minkum munkaron, hal yugoyiruhu biyadi. Fa'illam yastati fabilisani, fa'illam yastati fabiqalbih. Wadhalika ad'aful iman. Wadhalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Hendaklah dia ubah dengan tangannya. Nah, kalau bisa. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Itu yang paling lemahnya. Itu yang paling lemahnya. Itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menghatamkan Al-Quran, tapi tajwid dan makrot hurufnya masih sering keliru sedikit? Ya, tidak apa-apa. Baca saja dan belajar. Semuanya ada keutamaan. Semuanya ada keutamaannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara al-Qur'an wa huwa mahirun fa huwa ma'a al-kiramil bararah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mahir, lancar, sesuai semuanya, maka dia ma'a al-kiramil bararah, bersama para malaikat. Tapi wa man qara'aha wa huwa yatata'ta. Siapa yang membacanya tapi dia tatak itu tersendak-sendak, tidak lancar. Tapi dia belajar. Bukan karena tidak belajar. Maka baginya pahala setiap huruf yang dia baca. Iya, tetap dapat keutamaan. Jadi tetap baca walaupun kita tidak lancar. Tapi belajar, tetap belajar. Untuk membacanya dengan benar. Apakah boleh berzikir sambil menutup mata, sambil menggerakkan badan ke depan dan ke belakang? Tutup mata terus bergerak. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa dilakukan? Ya kan? Ada pun tutup mata supaya tidak terganggu khusyuk. Tidak masalah. Iya. Sambil bergerak ke belakang itu kalau terbawa sendiri tidak ada masalah juga. Cuma makanya saya bilang, kenapa kita lakukan? Kalau kita lakukan karena ada dalil, itu masalah. Karena ada dalil yang mengatakan berzikirlah kepada Allah hatta yuqal ka'annaka majnun. Sampai dikatakan sepertinya kamu orang gila.
Zikir seperti itu, gerak kiri kanan. Pokoknya sampai dikatakan sepertinya kamu adalah orang gila. La ilaha illallah. La ilaha. Gerak begitu. Seperti orang gila. Itu hadis dhaif. Itu hadis dhaif tidak sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kenapa dilakukan itu? Dilihat. Apakah hanya orang Yahudi saja yang menjadi pengikut Dajjal? Ini khobar, ini berita. Bukan membatasi. Bukan membatasi. Tapi beritanya terbanyak mengikutinya adalah Yahudi Asfahan. 70.000. Ini namanya berita. Bukan membatasi hanya itu. Kan dia akan keliling alam. Dia akan keliling alam. Ingat tadi itu berita, pengabaran. Bukan hanya membatasi. Inilah yang mengikutinya. Bukan. Bukan membatasi. Tapi dikabarkan terbanyak mengikutinya adalah Yahudi Asfahan. Adalah Yahudi Asfahan. Naudzubillah. Apakah air hujan bercampur dengan air got itu najis? Karena di lorong saya sering banjir apabila habis hujan. Dan apakah air itu membatalkan wudhu atau tidak? Kalau membatalkan wudhu, najis kalau kena badan itu tidak membatalkan wudhu. Najis yang akan membatalkan wudhu adalah najis yang keluar dari badan. Kami ulangi, najis yang akan membatalkan wudhu adalah najis yang keluar dari badan. Antum buang air kecil, air besar, itu membatal wudhu. Keluar darah haid kalau wanita, batal wudhu. Keluar mani, itu batal wudhu semuanya. Itu keluar dari apa? Badan. Adapun yang ke badan, enggak. Itu cuma membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Kalau kita sholat ada najis, batal sholat. Tapi wudhu tidak batal. Wudhu tidak batal. Mungkin bisa dipahami? Iya, itu terkait dengan najis batal atau tidak ada wudhu. Enggak batal wudhunya. Tapi kalau dia sholat dengan najis, batal sholatnya. Nah, sekarang ada kasus di sini air. Sebenarnya pertama, para ulama menjelaskan kalau airnya itu lebih dari 2 kula, maksudnya airnya banyak, itu tidak pengaruh dengan najis. Saya air hujannya banyak, itu tidak pengaruh dengan najis. Yang mereka bicarakan kalau di bawah 2 kula. Kalau air di bawah 2 kula, maka kalau ada najis masuk, itu bisa jadi najis kalau merubah warna, rasa, dan bau. Jadi kalau air banyak, enggak. Kalau air banyak, itu enggak mempengaruhi. Itu enggak mempengaruhi. Jadi itu yang dilihat. Terkait dengan pembahasan hal tersebut, wallahu a'lam. Ini ada 2 pernyataan yang sama, 2 pertanyaan yang sama ya, terkait dengan ucapan yang akhir-akhir ini viral, yang mengatakan bahwa asal dari teroris adalah dari Wahabi dan Salaf. Kalau yang seperti itu nggak usah kita pedulikan. Allah akan menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat makar terhadap orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Orang yang memfitnah agama Allah, kalau kita berpemahaman dan berpegang dengan agama Allah yang benar, itu yang hancur bukan yang difitnah, tapi yang memfitnah. Yang memfitnah agama Allah itu bukan hanya baru sekarang. Jangan kalau difitnah begitu. Orang yang mengejek siwak saja, itu bagaimana siksaannya. Pernah terjadi di masa lalu, orang mengejek siwak. Dia tidak akan siwak kecuali di pantatnya. Apa itu siwak? Sambil dia gosokkan pantatnya. Maka orang tersebut hamil 9 bulan, lahir, laki-laki bukan perempuan. Lahirkan anak. Badannya ikan,
dia kepalanya seperti kelinci. Lahir anaknya, dia mati, ternyata ususnya sudah hancur. Ini siwak, masalah sunnah. Masalah sunnah, bagaimana lagi kalau orang mencela agama orang yang lebih besar? Kalau ada hal seperti ini, ya kita tenang saja. Allah pasti akan menolong agamanya. Gak usah kita ikut-ikut fitnah, komen, mencela namanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita berlindung saja kepada Allah. Allah akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Tidak akan bisa membahayakan kita walaupun orang-orang memfitnah kita. Sekalipun jangan seorang, seluruh penduduk bumi ini kalau berkumpul untuk menghancurkan Islam, dakwah yang benar, mereka tidak akan mampu untuk menghancurkannya. Karena Allah menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga agamanya. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membela orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang akan membela orang-orang yang beriman. Jadi tenang saja, tidak usah terlalu banyak ikut komen di Facebook, di apa. Iya. Sampai kadang sebagian orang menulis namanya baru diartikan. Maksudnya, iya, kita harus tetap tenang bagaimanapun. Iya, orang mencela agama Allah pasti akan menolong agamanya. Jangan ikut fitnah. Jangan ikut dengan fitnah. Apalagi kita penuntut ilmu biasa. Kita berucap walaupun berbusa mulut, percuma kita. Kan begitu. Artinya percuma, tidak ada orang anggap kita. Kita kalau melihat seperti itu, kita bilang atau tidak ada maslahatnya. Berdoa saja kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita ikut komen, Facebook, ikut rame-rame. Itu kan nanti akan terkesan. Ini memang mereka ini begini. Iya. Intinya itu tadi. Kita harus yakini, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyukai, tidak cinta kepada setiap orang yang khawan, orang yang berkhianat, lagi kafur, lagi ingkar. Setiap orang yang pengkhianat dalam agama ini, Allah tidak akan mencintai. Orang yang tahu yang benar, kemudian dia mengingkarinya dan mendakwakan sebaliknya karena syahwat ataupun syubhat. Kan orang berpegang atau mengejek atau menyalahkan yang benar itu dua saja. Pertama karena syubhat, pemikirannya memang salah. Yang kedua karena syahwat, ada keinginan dunia yang dia dapatkan. Kalau orang seperti itu nggak usah dilayani. Orang yang seperti itu nggak usah dilayani. Nggak usah kita habiskan waktu kita di situ. Lakukan saja hal-hal yang bermanfaat. Iya, Allah pasti akan membela agamanya. Yang seperti itu pasti orang hancur. Tidak ada orang yang seperti itu bertahan. Tidak ada orang yang seperti itu bertahan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum buang air kecil dan besar menghadap kiblat? Hal tersebut diperselisihkan oleh para ulama, dinukil sampai 8 pendapat. Hukum buang air menghadap atau membelakangi kiblat disebutkan sampai 8 pendapat. Tapi yang benarnya yang paling pertengahannya adalah yang merinci. Kalau di tanah lapang tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di tanah lapang. Kalau di bangunan maka boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Itu rincian paling bagus karena memang ada hadis yang seakan-akan bertentangan tapi sebenarnya tidak bertentangan. Yaitu Nabi SAW pernah menganjurkan dan mengajarkan kepada para sahabat kalau buang hajat itu dilarang untuk membelakangi atau menghadap kiblat. Beliau bilang walakin syariqu au gharib. Akan tetapi mengarahlah ke arah masyrik atau maghrib, timur atau barat. Tapi ingat ini penduduk Madinah. Kalau kita kan kiblatnya ke
barat. Tidak boleh menghadap itu. Ini penduduk Madinah, karena penduduk Madinah utara selatan kiblatnya. Makanya Nabi bilang jangan menghadap kiblat. Akan tetapi ke timur atau ke barat lah. Ini penduduk Madinah. Kalau kita tidak boleh ke timur ke barat, karena ini akan menghadap atau membelakangi. Ini hadis Nabi SAW. Tapi ada juga dalam hadis yang lain bahwa pernah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu naik ke atas rumah Nabi SAW, ke lotengnya di atas. Di atas rumahnya Hafsah, saudari dari beliau, istri Nabi SAW. Maka dia melihat Nabi buang air menghadap, membelakangi kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis. Dengan dua hadis ini, jadi tadi itu maksudnya di luar bangunan. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau dalam bangunan boleh. Kenapa? Karena Nabi juga WC-nya membelakangi kiblat. Ini yang paling pertengahannya insya Allah dari 8 pendapat yang ada. Supaya dalilnya pas, semuanya dikompromikan. Walaupun siapa yang membuat WC rumahnya tidak menghadap kiblat, walaupun di ruangan, ya enggak, itu lebih bagus. Karena keluar dari silang pendapat. Keluar dari silang pendapat. Itu wallahu alam terkait dengan WC. Baik, berikutnya. Di sini ada pertanyaan, sebagian orang meyakini orang yang memiliki keanehan itu disebut wali. Orang memiliki keanehan disebut wali. Padahal di mata kami dia orang gila. Apakah syarat kewalian harus ada karomah, keanehan? Tidak ada seperti itu. Tidak ada syarat seperti itu. Syarat wali itu Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Al-Qur'an. Kalau sesuai dengan ini syarat, kita katakan wali. Kalau tidak, walaupun ada keanehannya, maka dia bukan wali Allah. Apa itu? Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. 2 syarat. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak bersedih hati. Yaitu mereka adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Ini 2 syarat saja. Kalau antum jumpai ini, itu wali Allah. Pertama beriman. Yang kedua bertakwa. Atau beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada semuanya yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Bertakwa maksudnya melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Sekarang ada orang mengaku wali, tapi merokok, tapi berzina, tapi tidak sholat, cuman pakai sarung, telanjang. Apakah itu wali? Tidak sholat. Kalau tanya, sholat gitu. Kamu orang biasa. Ini jangan ditegur. Dia itu tidak berlaku lagi sholat. Nah siapa? Nabi sholat sampai meninggal. Kamu? Begitu. Jadi kalau ada orang mengaku wali, tapi tidak sholat lagi, yang haram sudah halal lagi, yang haram sudah halal lagi untuknya, itu bukan wali Allah, tapi wali setan. Wali betul, tapi wali setan. Karena ciri wali itu tidak diserahkan ke kita. Allah sudah menentukan syaratnya. Ini ayat pokok tadi. Ketahuilah bahwa wali Allah itu, Allah bilang begitu. Wali Allah itu adalah 2. Yang beriman lagi bertakwa. Kalau ada orang yang mengaku wali tapi tidak beriman, menyembah kubur. Orang mengaku wali tapi peramal. Paranormal. Orang pintar. Orang bodoh. Ini bukan wali. Ini bukan wali, walaupun dia mengaku apa? Wali. Jadi bukan cirinya itu kalau ada keanehan. Itu lebih tepat ciri orang gila. Kalau ada keanehan, itu kan orang gila. Iya, kalau dia normal terus, tetap rajin beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, ya itu baru wali. Itu baru wali.
Nah ini juga sama. Pertanyaan ketiga sama dengan yang kedua tadi. Iya. Itu insya Allah alhamdulillah sudah ada yang urus ya begitu-begitu. Sudah ada yang urus. Enggak usah kita orang-orang kecil ini urus. Tadi malam sepertinya Ustadzul ditanya juga seperti itu. Ini orang yang bilang begitu bukan urusan kita. Iya. Kalau memang mau disalahkan itu urusan pemerintah. Itu urusan pemerintah. Karena kalau setiap yang menuduh kita urus, banyak sekali orang yang harus kita urus. Tidak setiap anjing yang menggonggong itu kita harus diamkan. Iya, kadang biarkan dia menggonggong sampai mati itu lebih baik. Sahkah sholatnya jika seorang berpakaian jubah tapi dia pakai celana pendek? Kalau tidak kelihatan auratnya, jubahnya tebal, gelap, ya. Kalau dia celana pendek, jubah putih tipis, nah ini kan tidak sah. Iya, kan seorang kalau pakai sarung saja, tidak pakai celana kan sah. Sama juga jubah juga seperti itu. Intinya yang wajib adalah tutup aurat. Tidak diatur harus pakai jubah, celana panjang. Tidak. Yang penting apa? Tutup aurat. Kalau antum pakai jubah saja, tidak ada celana sedikit pun. Iya. Tapi menutup aurat. Sah. Sah. Iya kan? Tapi kalau terbentuk auratnya, itu masalah. Itu yang masalah. Bisa tidak sah sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Apa yang dipakai untuk menutup? Itu kan tidak diatur. Jubah dengan celana, jubah saja atau celana dan baju. Yang penting apa? Menutup aurat. Itu ketentuannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambil pakaian kalian di setiap kalian mau masuk masjid. Inda kulli masjid di sini inda kulli sholah. Di setiap kalian mau sholat. Iya, pakai pakaian. Pakai pakaian. Iya, ini Masya Allah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan terakhir. Apa hukum jika suami sering berucap talak ke istrinya dan tidak pernah nikah ulang, tapi masih satu rumah, namun sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi? Sering berucap kata talak. Kalau sering berucap kata talak, ya tentunya jatuh talak. Jatuh talak. Kalau dia ucapkan dalam beberapa kali, dalam artian setelah beberapa waktu, talak pertama, kemudian nanti dia talak lagi, dan tidak ada hubungan badan antara talak itu, maka bisa jadi talak 3. Kalau dia lanjut dengan hal tersebut, dia sering ucapkan di waktu yang berbeda, bisa jadi talak 3. Apalagi di sini disebutkan sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi. Nah, ini sudah tertalak namanya. Tidak boleh lagi serumah karena bukan lagi mahram. Tidak boleh lagi serumah karena bukan lagi apa? Mahram. Seorang kalau sudah talak 3 itu hilang hukum mahramnya. Sudah putus. Kecuali talak 2 saja kemudian suaminya gantung. Talak 2 saja suaminya gantung. Tidak lanjutkan ke talak 3. Dia gantung. Supaya istrinya tidak menikah lagi. Dia gantung statusnya. Dia tidak talak 3. Tidak juga dia datangi. Tidak juga dia berhubungan. Ini suami yang buruk. Muamalahnya dengan istrinya. Maka selama ini. Maka dia tergantung statusnya. Tidak bisa menikah karena tidak diceraikan. Iya.
karena tidak diceraikan oleh suaminya. Yang seperti itu boleh dia minta khulu, boleh dia minta cerai. Kalau seperti itu suaminya, daripada tergantung statusnya, boleh dia minta khulu di pengadilan. Nanti pengadilan akan panggil suaminya. Kalau tidak dijawab maka dianggap dia setuju. Nah, setelah itu dia boleh nikah. Boleh nikah setelah terjadi apa? Khulu. Itu wallahualam. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.